Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan bahas mengenai contoh dan analisis teks anekdot. Sebelumnya kalian silakan subscribe dulu YouTube channelnya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya sekarang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut lagi. Di sini ada salah satu teks anekdot dengan judul hobi basket. Nah, di sini saya bacakan teksnya. Pada suatu hari, ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan di tengah kota. Tiba-tiba, dari arah timur, ada pengendara mobil yang melemparkan beberapa sampah keluar kaca jendela mobil. Karena kesal dengan perilaku pengendaraan tersebut, akhirnya petugas kebersihan pun menghentikan kegiatan menyapunya dan kemudian berteriak kencang, "Woi, kalau buang sampah lihat-lihat dong, jangan buang sampah sembarangan. Hargailah saya kalau lagi kerja." Lalu mobil itu pun berhenti dan keluarlah seorang pria yang berkemeja rapi dan berdasi dari dalam mobil tersebut. Lalu petugas kebersihan menghampiri pria tersebut dengan perasaan sedikit kesal. "Pak, bisa nggak sih kalau buang sampah tidak sembarangan? Ini saya susah bersihinnya," kata petugas kebersihan dengan perasaan kesal. "Sebelumnya saya minta maaf ya Pak, saya tidak bermaksud seperti itu," jawab pria tersebut. "Wah, Bapak ini masih saja bisa buat alasan. Padahal udah ketahuan," sahut petugas kebersihan. "Jadi gini Pak, saya ini hobi main basket dan saya tadi mencoba latihan dengan melempar sampah ke tong sampah yang ada di sebelah sana," pria menjawab sambil menunjuk tong sampah yang ada di dekatnya. Akhirnya, petugas kebersihan meninggalkan pembicaraan sampai bergumam berbicara dalam hati. "Ada-ada saja, dasar manusia zaman sekarang, tambah aneh saja kelakuannya." Nah, jadi itu adalah sebuah teks anekdot yang berjudul hobi basket. Jadi dalam teks ini menceritakan bahwa ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan, tiba-tiba ada seorang pengendara mobil yang melempar sampah keluar kaca jendela mobil. Nah, jadi di sini petugas kebersihannya itu kesal karena dia sedang menyapu, tiba-tiba ada sampah, lalu dia menghampiri pengendara mobil. Dan ternyata pengendara mobil itu sedang sedang mencoba bermain basket gitu ya, sedang latihan main basket. Jadi diibaratkan si kertas ini atau sampah ini sebagai bola basket, jadi dia bisa melempar begitu saja. Nah, itulah sebuah teks anekdot. Jadi dalam teks anekdot ini ada beberapa struktur dan strukturnya sudah saya berikan, itu seperti abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Apa sih abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda? Di video sebelumnya sudah saya berikan apa itu pengertian dari struktur teks anekdot. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Abstraksi itu kan yang pertama itu bagian awal yang berfungsi sebagai memberikan gambaran dari cerita tersebut. Jadi, abstraksi dari hobi basket ini yaitu pada suatu hari ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan di tengah kota. Jadi dia tuh sudah memberikan bagian awal yang berfungsi memberi gambaran. Gambarannya tuh apa sih? Pada suatu hari, terus ada seorang petugas dan dia sedang menyapu jalanan di tengah kota. Nah, itu sebagai abstraksi atau bagian awal. Yang kedua ada orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian yang menunjukkan kejadian awal cerita atau latar belakang peristiwa cerita tersebut. Nah, jadi orientasi pada hobi basket ini adalah tiba-tiba dari arah timur ada pengendara mobil yang melemparkan beberapa sampah keluar kaca jendela mobil.
Karena kesal dengan perilaku pengendara tersebut, akhirnya petugas kebersihan pun menghentikan kegiatan menyapunya dan kemudian berteriak kencang. Jadi itulah yang disebut orientasi. Nah, jadi orientasinya ini kan dia itu bagian yang menunjukkan kejadian awal ceritanya. Nah, jadi awal ceritanya itu ada sebuah pengendara mobil yang melemparkan beberapa sampah. Nah, itulah yang termasuk ke orientasi. Selanjutnya ada krisis. Apa itu krisis? Krisis adalah bagian hal atau masalah unik. Nah, di sini apa sih masalah uniknya? Nah, ada kutipan yang menyatakan bahwa, jadi gini Pak, saya ini hobi main basket dan saya tadi mencoba latihan dengan melempar sampah ke tong sampah yang ada di sebelah sana. Nah, kenapa itu disebut krisis atau kejadian unik? Karena di situ dia tuh ibaratkan kertas menjadi bola basket yang dilempar begitu saja. Padahal itu tuh kertas, bukan bola basket. Jadi seolah-olah dia itu melempar bola basket. Jadi dia bilang tuh mau latihan basket ke petugas kebersihannya. Kertas yang saya maksud itu bisa sebagai sampah. Nah, di sini ada juga reaksi. Apa itu reaksi? Reaksi adalah bagian dari penyelesaian sebuah masalah atau dari teks anekdot tersebut. Nah, di sini ada contoh reaksinya yang menyatakan bahwa akhirnya petugas kebersihan meninggalkan pembicaraan sambil bergumam berbicara dalam hatinya. Nah, itulah sebagai penyelesaian masalah dalam teks hobi basket ini. Selanjutnya ada satu struktur lagi, yaitu koda. Apa itu koda? Koda adalah bagian akhir dari cerita unik tersebut, berbeda dengan reaksi. Kalau reaksi itu kan penyelesaian masalahnya. Kalau koda ini akhir dari ceritanya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu ada-ada saja dasar manusia zaman sekarang, tambah aneh saja kelakuannya. Nah, itu yang dimaksud dengan koda. Selanjutnya, di sini ada judulnya itu hobi basket. Lalu, masalah yang dibahasnya itu orang yang membuang sampah sembarangan. Nah, yang tadi ya, yang pengendara mobil itu yang membuang sampah atau melempar sampah sembarangan. Yang ketiga ada unsur humor. Nah, unsur humornya itu orang sudah salah tetap saja berkilah. Nah, dia sudah tahu salah tapi tetap aja gitu kan, tetap saja berkilah. Nah, di sini selanjutnya ada kritik yang disampaikan. Hargai orang lain yang bekerja. Cintailah lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Itulah ada beberapa kaitan dari teks anekdot hobi basket. Selanjutnya akan saya bahas mengenai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks anekdot itu, yang pertama ada menggunakan kata keterangan waktu lampau. Yang kedua, menggunakan kata penghubung temporal. Yang ketiga, ada penggunaan kata kerja material. Dan keempat, menggunakan jenis pertanyaan retorik. Pada teks tersebut sudah saya berikan warna. Ada warna merah, hijau, biru, dan orange. Nah, di situ nanti akan saya berikan kenapa kata perkataannya itu diwarnakan. Nanti akan ada penjelasan di slide berikutnya. Yang pertama itu ada kata keterangan waktu lampau. Apa sih itu kata keterangan waktu lampau? Nah, di sini yang dimaksudkan dengan keterangan waktu lampau adalah kata yang menerangkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Nah, contohnya sudah saya berikan warna merah, yaitu pada suatu hari. Nah, di sini tidak hanya pada suatu hari saja sebenarnya. Cuma dalam teks tersebut, teks hobi basket ini, saya menemukan hanya ada pada suatu hari. Contoh yang lainnya, ada kemarin, terus 2 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, atau sedetik yang lalu, semenit yang lalu. Nah, itu menyatakan bahwa keterangan waktu lampau. Masih banyak lagi contoh-contoh dari keterangan waktu lampau yang lainnya.
Selanjutnya ada kata penghubung temporal. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kata hubung temporal atau konjungsi temporal adalah kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Jadi dalam teks hobi basket ini ada beberapa kata penghubung temporalnya yang sudah saya berikan warna, yaitu warna biru dengan kata kemudian, lalu, dan sebelumnya. Nah, di situ tidak hanya 3 kata itu saja sebenarnya. Masih banyak lagi contoh-contoh dari kata hubung temporal. Contohnya, ada kata sesudahnya, lalu, kemudian, apabila, bila mana, demi, hingga, ketika, dan masih banyak lagi kata hubung temporal. Selanjutnya ada kata kerja material. Apa sih itu kata kerja material? Kata kerja material adalah kata kerja berimbuhan yang menunjukkan aktivitas fisik. Contoh dari kata kerja material adalah ada kata menggambar, melempar, menulis, membaca, memasak, menendang, memukul, dan ada juga kata-kata material lainnya. Nah, yang saya dapatkan dari teks hobi basket ini, kata materialnya saya beri warna hijau, yaitu dengan kata melempar, buang, berteriak, dan menunjuk. Selanjutnya ada pertanyaan retorik. Apa itu pertanyaan retorik? Pertanyaan retorik adalah sebuah pertanyaan yang bersifat pernyataan atau pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, jadi pernyataan retorik pada teks anekdot hobi basket ini saya beri warna, yaitu warna orange yang menyatakan bahwa, Pak, bisa nggak sih kalau buang sampah tidak sembarangan? Nah, itu dinyatakan pertanyaan retorik. Ada contoh pertanyaan retorik lainnya, yaitu apakah ada orang mati bisa hidup kembali? Pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang dinyatakan bahwa pertanyaan retorik yang tidak ada atau tidak membutuhkan jawaban. Alhamdulillah, hari ini sudah selesai saya memberikan materinya yang mengenai contoh dan analisis teks anekdot. Terima kasih atas waktunya kalian sudah mendengarkan dan sudah melihat video yang saya buat ini. Jaga kesehatan, semoga saya bisa kembali lagi untuk membuat video-video lainnya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.